Baiklah, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai simulasi persilangan di hibrid pada praktikum genetika. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Aura Andita, Ernisha Putri Panjaitan, Putriana Purba, Rani Purnama Hasibuan, dan saya sendiri Rutnawati Sianturi. Untuk mempergunakan waktu yang ada, langsung saja masuk kepada materinya. Materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Putriana. Baik, di sini kita akan membahas mengenai simulasi persilangan di hibrid dan topik-topik pembahasan yang akan kita jelaskan. Yang pertama ada hukum Mendel, yang kedua pola pewarisan sifat, dan yang ketiga persilangan di hibrid dan uji chi-square. Gregor Johann Mendel tahun 1822 sampai 1884 merupakan ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang Ercis. Persilangan yang dilakukan oleh Mendel ini menunjukkan bahwa satu sifat diatur hanya oleh satu gen saja, dan diketahui bahwa munculnya satu sifat dapat melibatkan dua atau lebih gen. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan beberapa persilangan pola keturunan yang dihasilkan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Mendel. Pada hukum Mendel yang pertama dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemisahan atau segregasi gen secara bebas. Pada hukum Mendel kedua diperoleh bahwa terjadi pengelompokan gen secara bebas. Pewarisan sifat merupakan sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Masuk ke pembahasan yang kedua, pola pewarisan sifat. Pola pewarisan sifat merupakan cara sifat-sifat diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya, yang disebut juga dengan hereditas. Beberapa pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, yang pertama ada pautan gen, yang merupakan pola pewarisan sifat yang pertama. Setiap kromosom yang mengandung gen yang tersimpan di tempat tertentu. Gen-gen ini dapat terkait satu sama lain dalam satu kromosom, sehingga diturunkan bersama-sama keturunannya. Pola pewarisan sifat yang kedua ada pindah silang atau crossing over. Proses ini merupakan proses pertukaran materi genetik antara dua kromosom homolog selama meiosis. Hal ini dapat menghasilkan kombinasi gen yang berbeda dari yang dimiliki oleh orang tua, sehingga menghasilkan variasi dalam keturunan. Yang ketiga ada kegagalan berpisah atau non-disjunction. Yang merupakan yang terjadi ketika pasangan kromosom homolog tidak terpisah dengan benar selama meiosis. Ini dapat menghasilkan sel telur atau sperma yang memiliki jumlah kromosom yang tidak normal, yang dapat menyebabkan kelainan genetik pada keturunan. Pola pewarisan sifat yang keempat ada gen letal. Gen letal ini merupakan gen yang dapat menyebabkan kematian pada organisme jika homozigot. Hal ini dapat menghasilkan keturunan yang tidak dapat bertahan hidup jika mewarisi dua salinan gen letal dari kedua orang tuanya. Adapun di materi ini memakai uji chi-square pada persilangan di hibrid. Uji chi-square atau uji chi-kuadrat merupakan pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi yang disebutkan dengan FO dengan frekuensi harapan atau ekspektasi yang disebutkan dengan FE yang didasarkan atas hipotesis tertentu. Secara umum, uji ini digunakan dalam penelitian untuk mencari kecocokan ataupun menguji ketidakadaan hubungan antara beberapa populasi. Uji chi-square ini digunakan untuk menguji apakah distribusi frekuensi yang diamati menyimpang secara signifikan dari suatu distribusi frekuensi hipotesis atau yang diharapkan.
Saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai persilangan di hibrid. Nah, persilangan di hibrid ini adalah perkawinan antara dua individu dari spesies yang sama yang memiliki dua sifat berbeda. Persilangan di hibrid sangat berhubungan dengan hukum Mendel yang kedua yang berbunyi independent assortment of genes atau pengelompokan gen secara bebas. Hukum ini berlaku ketika pembentukan gamet di mana gen sealel secara bebas pergi ke masing-masing kutub ketika meiosis. Hukum Mendel yang kedua disebut juga hukum asortasi. Sama halnya dengan monohibrid, dihibrid pun mengenal sifat dominan dan intermediate. Nah, adapun contoh persilangan di hibrid yaitu sesuai dengan praktikum yang telah kita laksanakan, ya, misalnya yaitu persilangan kancing baju yang berwarna. Adapun prosedur kerja yang kami laksanakan pada praktikum ini yaitu yang pertama mengambil 4 warna kancing berwarna merah, kuning, hijau, dan hitam, masing-masing sebanyak 128. Selanjutnya ditentukan simbol gen dan sifat yang dimiliki oleh setiap warna kancing. Kemudian setiap warna kancing dipisahkan menjadi 2 bagian dominan dan resesif. Setelah itu, menggabungkan kancing masing-masing dalam kantong yang berbeda. Selanjutnya yaitu mengambil satu persatu tangkupan kancing dan dari setiap kantong dan dipertemukan sebanyak 112 kali. Dan yang terakhir mencatat hasil dan memasukkan hasilnya ke dalam tabel. Nah, adapun analisis data menggunakan uji chi-square kancing baju yang pertama, delta sama dengan 0,05 di mana X tabel. Kemudian analisis data menggunakan uji chi-square kancing baju yaitu yang kami dapat adalah di mana O atau data yang dapat dari percobaan ini di mana tinggi keriting sebanyak 65, tinggi lurus 19, pendek keriting 22, pendek lurus 6. Kemudian adalah data expected atau nilai data yang diekspektasikan di mana tinggi keriting sebanyak 63, tinggi lurus 21, pendek keriting 21, pendek lurus 7. Dan data D atau deviasi yang didapat dari 0 EO dikurang E yaitu tinggi keriting sebanyak 2, tinggi lurus minus 2, pendek keriting 1, pendek lurus minus 1. Adapun X kuadrat yang didapat yaitu tinggi keriting 0,06, tinggi lurus 0,19, pendek keriting 0,04, pendek lurus 0,14, di mana sigma X kuadrat sama dengan 0,43. Kemudian alfa sama dengan 0,05, di mana dalam mencari DF sama dengan F dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1, di mana X hitung didapat sebanyak 3, dan dapat disimpulkan X hitung lebih kecil dari X tabel, yaitu 0,43 lebih kecil dari 7,815. Jadi kesimpulannya, percobaan yang telah dilakukan sesuai dengan rasio fenotip di hibrid. Nah, adapun kesimpulan yang kami dapat dari percobaan ini yaitu pada penelitian menggunakan nilai alfa 0,05 digunakan sebagai patokan untuk menentukan apakah suatu data signifikan atau tidak. Nilai alfa 0,05 menunjukkan bahwa kesalahan yang diperbolehkan dalam penelitian adalah sebesar 5%. Jika nilai P value yang diperoleh dari hasil analisis data lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Sebaliknya, jika nilai P atau value yang diperoleh lebih besar dari nilai alfa 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai uji persilangan di hibrid. Jika teman-teman atau dari abang-abang aslab ingin menanyakan sesuatu mengenai materi kami ini, kami persilakan dan bolehlah pertanyaannya diketikkan di kolom komentar. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.